Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sebelum kita memasuki ceramah kali ini, perkenalkan, nama saya Bisma Pratama dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng. NIM 214131009. Hari ini saya akan mengangkat judul ceramah, yaitu ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Mari kita bahas. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak menemui ayat atau hadis tentang ciri-ciri orang atau macam-macam orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sabda Rasulullah SAW yang artinya ada 3 macam orang yang tidak mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yaitu yang pertama, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang gemar minum khamar atau minum minuman keras. Nah, yang ketiga, orang yang suka menyebut apa yang pernah kita berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui beberapa atau 3 macam tipe manusia yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, yang pertama, mereka yang dalam hidupnya tidak mempergauli kedua orang tuanya dengan baik, justru malah kerap kali membuat orang tua emosi dan marah dan sampai menangis, terutama kepada ibunya. Karena ibulah yang pertama yang kita hormati. Dia yang melahirkan kita dengan susah payah berbulan-bulan dalam kandungan. Tetapi kita malah durhaka kepadanya. Rasulullah SAW berkata, ada seorang sahabat Rasulullah dalam kisahnya ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang yang pertama kita hormati? Dan Rasulullah menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali. Terus mengatakan ayahmu. Saking mulianya seorang ibu, Rasulullah mengatakan 3 kali. Untuk itu, marilah kita berusaha semampu kita untuk mengabdikan dan berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tipe kedua, yaitu tidak memandang kepada mereka adalah mereka yang gemar meminum minuman keras. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang orang yang meminum minuman keras. Meminum minuman keras membuat kita merasa tidak bisa mengendalikan diri. Kita merasa hilang akal karena kita tidak sadar. Oleh karena itu, Allah melarang kita, jangan sampai karena kita tidak sadar kita membunuh orang. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu golongan yang ketiga,
yaitu tidak mau memandang mereka di akhir kelak. Allah tidak akan memandangnya, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Nah, ini seringkali kita temui. Dia menyebut-nyebut kebaikannya dan ingin membalasnya lagi. Padahal ada Allah yang akan membalasnya. Kita nggak usah memberitahukan bahwa kita pernah begini. Tetapi Allah akan membalasnya nanti. Janganlah kalian memberitahukan apa yang pernah kalian berikan. Seakan-akan apa yang kalian berikan itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberikan orang, maka kita harus mengikhlaskannya. Untuk itulah, kita sebagai manusia harus ikhlas memberikan orang pemberian, hadiah, atau apapun itu. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf karena saya seringkali berbicara berbelit-belit karena saya masih belajar juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf karena kesalahan saya saat berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.